Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Nanda Prayuda. Jadi sekarang kita akan melanjutkan pengkajian kita yang kemarin masih tentang reagensia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji tentang konsep mol. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kemudian selanjutnya pada pengkajian kali ini tentang molaritas, lambangnya M besar. Jadi molaritas ini salah satu satuan yang ada di dalam ilmu kimia ya. Jadi molaritas itu banyaknya jumlah mol zat itu di dalam 1 liter larutan. Oleh karena itu rumus molaritas sama dengan mol per volume dalam liter. Oke, langsung saja kita mulai. Kita akan mengkajinya. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, jika ada teman-teman yang ingin berdiskusi, ingin bertanya, atau memiliki pendapat sendiri, atau merasa pendapat aku kurang tepat, dapat berkomentar di kolom komentar. Forum diskusi di kolom komentar, oke? Baik, langsung saja kita mulai. Bisa dilihat ya, bisa dilihat. Ini merupakan berbagai variasi rumus molaritas dan hubungan-hubungan molaritas. Lihat. Molaritas sama dengan mol per volume, molaritas sama dengan gram per mr kali 1 per V, M sama dengan G per mr kali 1000 ml per liter per volume dalam mililiter, kemudian V kali M pekat sama dengan V kali M encer ya. Kemudian M sama dengan 10 kali rho kali persen per mr, itu hubungannya. Keterangannya bisa kita lihat ya. M besar itu molaritas, satuannya mol per liter, milimol atau mililiter. Kemudian N itu merupakan mol zat, bisa satuannya mol ataupun milimol. Kalau V volume larutan itu bisa mililiter atau liter. Satuannya dikondisikan ya. Kemudian rho sama dengan massa jenis zat, yaitu gram per liter. Kemudian mr, massa molekul relatif, itu satuannya bisa gram per mol, miligram per milimol. Kemudian persen itu merupakan nilai presentasi ya. Jika kita lihat rumus yang pertama sampai rumus yang keempat, itu jelas ya, satuan akhirnya mol per liter atau milimol per mililiter, itu jelas habisnya. Namun kita akan tentu biasanya bertanya ya pada rumus yang kelima ini, dari mana datangnya angkanya 10, kemudian bagaimana hubungannya ya. Baik, langsung saja kita mulai. Kita akan mengkaji tentang rumus yang kelima. Jadi penjelasan rumus yang kelima seperti ini. M sama dengan 10 kali rho kali persen per mr. Nah, jadi sebenarnya 10 kali rho kali persen itu merupakan massa zat. Oke, itu merupakan massa zat. Misalnya kita memiliki suatu larutan itu dengan nilai massa jenisnya 1,90 gram per mililiter ya. Oke, jadi 1,90 gram per mililiter, yang per mililiter itu akan kita rubah menjadi per liter. Nah, jadi karena mengingat satuannya yaitu gram per liter, jadi harus kita rubah terlebih dahulu ya. Jadi 1,90 gram per mililiter itu kita kali dengan 1000 mililiter per liter ya. Sehingga dapat 1,90 gram per liter dikali 1000. Nah, misalnya walaupun bila kadarnya 100%, maka 1,90 gram per liter dikali 1000. Kita kali dengan 100%, yang mana yang 100%? 100% itu kan 100 per 100. Nah, jadi di sini bisa kita corek ya, 100 dengan 1000 itu habis 0,2. Nah, itu tuh kalau dalam keadaan kadar 100%. Kemudian bagaimana dengan kadar X persen misalnya? Ya, seperti itu, 1,90 gram per liter dikali 1000 dikali X per 100. Ya kan? X persen berarti X per 100 ya. Kita corek, 100 habis dengan 1000 kurang 0,2 ya, seperti itu. Sehingga kita mendapatkan 1,90 gram per liter dikali 10 dikali X. Nah, jadi di 1,90 gram per liter itu merupakan massa jenis yang telah kita rubah sehingga satuannya gram per liter. Kemudian 10 itu dari hasil sisa pengoperasian, dan dikali X itu merupakan nilai presentasi. Dan nilai X ini, nilai presentasi ini tidak menggunakan satuan lagi karena telah kita operasikan ya, sehingga kita dapatnya 10 ya. Konstantanya 10 tadi kita dapat. Nah, lalu kita masukkan angkanya. M sama dengan 1,90 gram per liter dikali 10 dikali X per gram per mol. Sehingga habis ya, gram sama gram habis ya. Sisa per mol di bawah itu naik ke atas jadi mol, kemudian per liter. Jadi hasil satu akhirnya
mol per liter. Jadi seperti itu caranya, turunan rumusnya sehingga kita mendapatkan satuannya mol per liter. Oke, ini mengenai seputar rumus ya. Kita akan masuk kepada contoh soal agar lebih paham. Masuk kepada contoh soal yang pertama, NaClPe ditimbang 0,2380 gram. Itu dilarutkan hingga 100 ml dengan Aquades. Berapakah molaritas NaClPe? Nah, jika kita lihat dari rumus ini mudah ya, perhitungan yang mudah. Kita masukkan rumusnya, M sama dengan G dibagi MR dikali 1 per volume itu dalam liter. Oke, yang pertama apa yang harus kita cari? Kita akan menentukan nilai molaritas. Gramnya ada, volumenya ada, namun MR-nya belum ada. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu kita mencari nilai MR-nya. MR NaCl kita cari ya, ARNA tambah ArCl. Kita dapatnya 58,5 gram per mol. Ya udah, setelah itu kita masukkan lagi ke rumus. M sama dengan G bagi MR dikali 1 per V dalam liter ya. Kita lihat ya. Gram sama gram habis. Per mol itu naik ke atas jadi mol. Dan itu per liter ya. Sehingga kita dapat 0,040 mol per liter. Oke, lanjut kepada soal nomor 2. Soal nomor 2. Berapakah gram perak nitrat yang harus ditimbang untuk membuat larutan perak nitrat 0,1 molar sebanyak 250 ml? Rumus apa yang kita pakai? Apakah rumus pengeceran? Tidak. Ini kita masih menggunakan rumus yang pertama tadi ya. Masih kita menggunakan rumus sesuai dengan soal nomor 1 tadi. Namun di sini ada terjadi pembalikan rumus seperti itu. Sekarang kita akan coba yang versi pembalikan rumusnya. Yang harus kita lakukan pertama seperti biasa kita menghitung nilai massa molekul relatif perak nitrat. Kita hitung ya, ARAG ditambah ARN ditambah 3ARO, kita dapatnya 170 gram per mol. Kemudian kita cari nilai molaritasnya ya. Nilai molaritasnya yaitu gram per mr dikali 1 per V di dalam liter satuannya. Oke, nilai M kita telah ada di soal. 0,1 mol per liter sama dengan G dibagi 170 gram per mol dikali 1 per 0,25 liter. Jadi di sini akan kita cari yaitu nilai G-nya ya. Oke, yang pertama yang itu bisa kita kalikan, kita pindah ruaskan ya. 0,1 mol per liter dikali 0,25 liter. Itu kan kita pindah ruaskan. Yang 1 bagi 0,25 itu kan berarti 1 kali 0,25 ya. Karena kita pindah ruaskan ya. Oke, itu sama dengan G dibagi 170 gram per mol. Oke, di sini bisa kita corek satuannya per liter dan liter kita corek. Sehingga kita dapat 0,025 mol. Itu G dibagi 170 gram per mol. Oke, kemudian 0,025 mol itu kita kali dengan 170 gram per mol. Itu kita pindah ruaskan ya. Itu sama dengan G. Maka G beratnya kita dapat 4,25 gram. Ini kalau ini yang soal, ini yang versi kita rumus yang semula, rumus nomor 1. Tetapi di sini kita masih bermain satuan ya. Kita membalik-balikkan rumus, oleh karena itu satuan harus sangat dipertimbangkan dalam perhitungan. Nah, kemudian bagaimana cara alternatifnya? Semisalnya kita terbiasa mungkin menghitung rumus-rumus yang kita balikkan, mungkin ya kita sesuaikan itu mungkin. Tetapi ada sebagian mungkin yang agak pusing di sini ya. Yang menurut ya ini rumusnya agak ribet kalau kita ikuti mulu. Oke. Baik. Bagaimana alternatifnya? Ada alternatifnya. Yang pertama kita lihat dulu ya. Yang ditanya itu massa. Satuan akhirnya kan gram. Oke, kita lihat, kita kembali kepada rumus. M sama dengan G dibagi MR dikali 1 per V. Kemudian yang akan kita cari itu kan adalah nilai G-nya. Berapa beratnya, massanya. G sama dengan M. Jadi komponen-komponennya tuh itu G sama dengan komponen yang harus ada MR, nilai M, molaritasnya dan volumenya.
Nah, lalu bagaimana rumus mudahnya agar kita tidak pusing, tidak ribet ya. Lalu begini caranya ya. Kita bikin dulu G sama dengan M, tanda tanya, MR, tanda tanya, V. Kita letakkan di sini, kita tidak tahu tanda tanya itu apakah kali atau bagi ya. Maka kita buat dulu satuan G gram sama dengan MR, satuannya gram per mol, tanda tanya ya. Satuan M mol per liter, tanda tanya. Kemudian satuan volume liter. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Kita lihat satuannya, bagaimana kita mengoperasikan satuan-satuan yang ada sehingga hanya tersisa gram. Oke, mol dengan mol itu bisa hilang kalau kita mol per mol ya, itu kan ada gram per mol dengan mol itu bisa hilang kalau kita kalikan. Maka itu operasi yang pertama, kita kalikan ya, per mol dan mol habis. Kemudian operasi kedua bagaimana? Operasi kedua kita lihat ya, kan itu ada mol per liter, tanda tanya dengan satuannya liter, berarti per liter dan liter itu bisa habis dengan dikali, berarti operasi yang kedua juga kita kali. Berarti di sini dapat kita simpulkan semuanya kita kalikan saja, karena semuanya kita kalikan itu kan habis, per mol dikali mol habis, per liter kali liter habis, sehingga hanya sisa satuannya gram. Jadi kita masukkan lagi gram, G sama dengan MR dikali M dikali V, G sama dengan 170 gram per mol dikali 0,1 mol dikali 0,25 liter ya. Di sini kita lihat ya, satuannya kembali kita mainkan, kita sesuaikan per mol dengan mol habis, kemudian per liter dikali liter habis, sehingga hanya tersisa satuan gram. Sehingga kita operasikan, kita dapat hasilnya 4,25 gram. Yang kadang kalau kita kembali ke rumus awal, tetapi itu rumusnya kita balikkan ya, kita sesuaikan, itu mungkin agak ribet. Jadi kita cari rumus yang alternatif, itu caranya kita sesuaikan dengan satuannya. Bagaimana kita mengoperasikan yang satuan itu sehingga satuan yang tersisa itu merupakan satuan yang ditanya. Oke, seperti itu. Jadi selanjutnya kita lanjut kepada soal nomor 3 ya. Di laboratorium tersedia H2SO4 10%. Jika massa jenis H2SO4 1,83 gram per mililiter, berapa molaritas H2SO4? Nah, jadi di sini harus yang pertama yang harus kita cari yaitu rumusnya ya. Rumusnya kan 10 kali rho kali persen per mr. Nilai persennya ada, nilai rho-nya ada, nilai MR-nya belum ada. Kita cari MRH2SO4. MRH2SO4 sama dengan 2 ARH ditambah ARS ditambah 4 ARO. Kita dapatnya 98 gram per mol. Kemudian kita cari molaritasnya. Kita masukkan, tinggal dimasukkan aja ke rumus 10 dikali massa jenisnya, kemudian dikali persen dibagi dengan MR ya. 10 kali 1,83 gram per liter dikali 10 dibagi 98 gram per mol. 1,83 gram per liter ya. Ini per liter lah, karena kan telah kita kalikan dengan 10. Telah kita turunkan dari rumus semula. Oke, sehingga kita operasikan ya, gram dibagi gram habis ya, gram dibagi gram habis, sehingga sisanya kan per liter itu naik ke atas, jadi yang per mol itu kan naik ke atas jadi mol, sehingga kita operasikan dapat 1,87 mol per liter. Jadi itu soal nomor 3, tidak terlalu sulit ya. Oke, jadi sampai di sini dulu ya. Ini merupakan contoh soal daripada pembahasan rumus molaritas tadi. Telah saya paparkan 3 soal, semoga bermanfaat. Jika ada forum pertanyaan bisa berkomentar di kolom komentar. Jadi seperti ini cara untuk menghitung nilai molaritas ya di dalam larutan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.